Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5 Granada, apa kabarnya semua? Semoga teman-teman semua hari ini sudah siap kembali belajar tematik bersama Miss Laila. Hari ini kita sudah masuk ke tema 2, artinya teman-teman sudah berganti buku ya. Nah, muatan yang akan kita bahas hari ini adalah bahasa Indonesia subtema 1, 2, sampai 3 karena materinya sama, yaitu tentang menggali informasi dari sebuah teks. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Yang pertama, mencari informasi penting dari teks. Nah, apa itu informasi? Teman-teman di sini tahu? Pastinya tahu ya, informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, manfaatnya apa? Setelah kita mengetahui informasi, akan membuat seseorang itu mengetahui dan memahami sesuatu hal. Jadi, bermanfaat untuk si pembaca informasi tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara memperoleh informasi dari teks? Teks itu macam-macam, teman-teman. Berupa teks artikel ataupun teks bisa berupa cerpen. Nah, informasi yang kita dapatkan pertama-tama adalah dengan cara membaca judul teksnya dahulu. Setelah itu, kita membaca teksnya dengan cermat dan teliti, jadi dari awal sampai akhir. Yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan. Nah, setelah itu, di sini ada daftar pertanyaan yang bisa kita buat dari 7 kata tanya. Jadi informasi dari teks tadi bisa kita dapatkan dari jawaban pertanyaan ini. Dimulai dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Jadi ada 7 kata tanya. Nah, apa biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu seperti keadaan ataupun perbuatan. Yang berikutnya adalah di mana. Pastinya di mana itu menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Yang ketiga, menanyakan waktu terjadinya kejadian atau peristiwa. Jadi kapan? Yang keempat, siapa? Siapa itu menanyakan pelaku suatu kejadian. Berikutnya adalah mengapa. Mengapa menanyakan penyebabnya, alasan terjadinya suatu peristiwa. Yang berikutnya adalah bagaimana, yaitu menanyakan cara, keadaan, atau proses peristiwa yang dapat terjadi. Jadi, caranya bagaimana. Yang terakhir adalah berapa, kaitannya dengan menanyakan banyak atau jumlah benda. Nah, jika dari pertanyaan itu kita nanti mendapatkan jawaban, nah itulah informasinya. Berikutnya adalah dari informasi penting yang kita ambil dari teks, kita bisa jadikan sebuah mind map atau peta pikiran. Pasti teman-teman pernah membuat mind map atau peta pikiran. Nah, jadi itu diambil dari informasi hal-hal penting yang kita udah baca dari sebuah teks, seperti itu. Nah, peta pikiran itu jadi kalau diuraikan lagi, dia itu sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Nah, ini contoh dari peta pikiran atau mind map. Sebelah kiri ini mind map yang masih sederhana. Contohnya di sini adalah mind map pesawat sederhana. Bentuknya hanya kotak dengan garis-garis. Nah, kalau sebelah sini ini agak lebih kompleks tapi lebih menarik, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, menemukan atau menggali informasi berdasarkan teks yang dibaca. Bagaimana caranya kita menemukan informasi? Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Yang kedua adalah buat daftar pertanyaannya.
Yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan yang dibuat tadi. Jadi kita buat daftar pertanyaan apa, bagaimana, siapa, di mana, dan lain-lain. Nanti barulah carilah jawabannya. Setelah itu kita rangkai kembali dari jawaban-jawaban tadi menjadi sebuah paragraf yang lebih singkat. Ini contohnya ada teks tentang pernapasan ikan. Teman-teman bisa baca dahulu. Silahkan, misalnya beri waktu teman-teman membaca dalam hati. Oke, baiklah. Sekarang kita tentukan daftar pertanyaannya. Nah, ini dia. Jadi kata tanyanya yang pertama adalah apa, di mana. Informasi yang kita dapatkan, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Nah, apa yang hewan yang hidup di air? Nah, di situ ikan. Nah, di mana tinggalnya ikan? Di air. Nah, yang berikutnya adalah apa, bagaimana? Apa yang bernafas dengan insang? Bagaimana caranya ikan bernafas? Nah, selanjutnya di sini adalah lebih kompleks lagi, lebih lengkapnya lagi, yaitu cara si ikan tersebut bernapas, yaitu mengalirkan air ke bagian insang dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di mana? Nah, di sini jelas seperti itu. Nah, alhamdulillah teman-teman, materi hari ini sudah selesai. Selanjutnya, kita akan membahas contoh lain di buku tematik tema 2. Sekarang teman-teman buka buku tema 2-nya, halaman 2. Di sini ada teks Dayu dan ikan hias. Kita akan baca teks ini, kemudian teman-teman tuangkan dalam mind map seperti ini dengan kata tanya yang tadi Miss Laila sudah sampaikan. Contohnya, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu? Kita temukan di sini. Kalimat utama, Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Jadi teman-teman tulis di sini, ikan hias yang dipelihara adalah ikan mas koki. Setelah itu, siapa yang memelihara ikan hias? Pastinya Dayu ya. Jadi teman-teman tulis dengan kalimat lengkap. Dayu yang memelihara ikan hias. Di mana ikan hias itu dipelihara? Nah, di mana teman-teman ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium? Kita tuliskan, ikan hias dipelihara dalam sebuah akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, teman-teman temukan di sini. Setiap hari Dayu memberi makan. Jadi, jawabannya ikan hias diberi makan setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Nah, di sini Dayu mengatakan rutin membersihkan akuarium. Kegiatan itu dilakukan seminggu sekali. Kita tulis di sini yang lengkap. Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Jadi sesuai dengan pertanyaannya. Nah, yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Teman-teman temukan, Dayu memperhatikan ikan hiasnya selalu membuka dan menutup mulutnya. Nah, di sini kalimatnya di paragraf kedua. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman buka buku temanya lagi di halaman 72. Di sini ada judul teks pendek, cerita pendek dengan judul Tanggung Jawab Ade. Teman-teman baca dengan baik, dengan seksama, terdiri dari lumayan banyak paragraf. Lalu setelah itu teman-teman jawab pertanyaan di sini. Seperti tadi ya, di sini ada siapa, ada berapa, siapa yang mengantar kue, apa yang terjadi, bagaimana, mengapa, di mana, mengapa, apa, dan terakhir apa. Nah, nanti teman-teman jawab. Jika teman-teman
sudah membacanya dengan baik, pasti teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan ini. Tugasnya seperti biasa dikumpulkan ke Miss Laila melalui WA. Miss Laila tunggu tugas teman-teman semua. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.